Warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana tips atau cara mengecat pintu dengan politur Boyo dari Avian. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sedang mencari referensi bagaimana mengecat pintu, kayu atau sejenisnya dengan menggunakan politur, teman-teman bisa memilih ini karena ini sangat cukup praktis dan hasilnya juga sangat bagus ya teman-teman. Langsung saja kita ke video tutorialnya. Oke, langkah pertama tentunya kita buka dulu ya teman-teman kaleng cat Boyo ini. Di sini saya menggunakan obeng, kita congkel aja. Ini sedikit agak susah ya, tapi kita congkel aja. Nah, ini terbuka ya teman-teman. Nah, bentuk dari cat pernis Boyo ini seperti ini ya teman-teman, lumayan kental. Jangan lupa kita siapkan wadah atau tempat kosong ya. Selanjutnya, sebelum kita gunakan, kita aduk terlebih dahulu catnya agar cat tercampur dengan rata ya teman-teman. Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan tadi dan kita ambil secukupnya. Ini tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman, jadi kita ambil secukupnya saja. Jadi cat yang kita ambil ini kita pisahkan ke wadah yang kosong ini, gunanya agar cat yang ada di kaleng itu dapat kita gunakan lagi di kemudian hari ya teman-teman. Oke, kemudian kita tuangkan pertalite ya. Di sini saya menggunakan pertalite, tidak menggunakan thinner. Adapun fungsi dari pertalite atau thinner ini berfungsi sebagai pengencer dari cat ya teman-teman, agar catnya lebih encer dan lebih mudah kita aplikasikan ke media pintu atau sejenisnya. Untuk perbandingannya ini kita disesuaikan aja ya teman-teman, tidak ada perbandingan khusus. Jadi sekiranya kuas itu sudah enak ya, dalam pengecatan itu sudah tidak lengket, tidak terlalu lengket, itu berarti campuran cat dan thinnernya itu sudah siap kita aplikasikan ke medianya. Sekiranya terlalu encer, bisa teman-teman tambahkan cat dari politur Boyonya. Sekiranya masih kental, teman-teman bisa tambahkan pengencer thinner atau pertalite-nya. Oke, langsung saja kita aplikasikan ke media pintu di rumah saya. Untuk teknik pengecatannya ini saya tidak ada teknik khusus ya teman-teman. Jadi pengecatan ini saya sesuaikan aja arahnya dengan serat kayu pintu yang ada. Jadi kita untuk lapisan pertama ini kita cat serata mungkin ya. Jadi semua kita aplikasikan dan usahakan jangan sampai ada cat yang tidak rata
atau tebal ya. Jadi usahakan kita dalam proses pengaplikasian kuasnya ini merata dengan baik dan benar, sehingga nanti hasilnya itu akan lebih maksimal ya teman-teman. Kemudian untuk tahap pengaplikasian cat politur ini, alangkah lebih baiknya sebelum kita aplikasikan, pastikan media yang akan kita cat itu dalam keadaan bersih dan sudah tahap finishing dan siap untuk dicat ya teman-teman. Jadi sekiranya jika pintu di rumah kita ini masih kotor, teman-teman bisa bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kain, kemudian bisa diamplas ya teman-teman. Bisa diamplas menggunakan amplas ukuran 400. Nah, sekiranya media yang sudah kita siapkan itu sudah benar-benar bersih dan kering, barulah kita lanjutkan ke pengaplikasian cat ini. Hal itu bertujuan agar politur pernis cat boyo yang kita gunakan ini lebih lengket menyerap dengan maksimal, sehingga ini akan menambah ketahanan cat yang sudah kita aplikasikan pada pintu rumah kita atau media yang kita lapisi dengan cat ini. Nah, oke teman-teman, di sini sudah hampir selesai saya mengaplikasikan tahap pertama proses pengecatan pintu di rumah saya. Ring terlebih dahulu ya pada lapisan pertama sekitar 15-20 menit sesuai dengan cuaca ya teman-teman. Jadi baru kita lanjut ke tahap pengecatan lapisan kedua. Nah, ini tahap pengecatan lapisan kedua ya. Jadi cat yang pada lapisan pertama ini sudah kering, baru kita cat ke lapisan yang kedua nih. Hal itu bertujuan pada saat lapisan pertama cat yang sudah kita aplikasikan itu belum kering, kuas itu kalau kita geser dia akan lengket ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa maksimal. Makanya kita tunggu cat pada lapisan pertama itu kering sekitar 15-20 menit tergantung cuaca. Baru kita aplikasikan kembali atau kita lapisi kembali dengan cat yang kedua ya. Nah, pada lapisan cat kedua ini sekiranya pintu itu kasar pada lapisan pertama, teman-teman bisa lakukan pengamplasan dengan amplas nomor 400 ya pada bagian-bagian yang tidak rapi atau kasar. Nah, kemudian kita lapisi cat kembali pada lapisan kedua. Nah, ini berlaku nanti pada lapisan ketiga ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya lapisannya sesuai dengan warna pintu yang teman-teman inginkan. Kalau saya pribadi itu bisa pada 2 atau 3 lapis supaya cat benar-benar rapi dan rata dengan sempurna.